Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu Ardian Firdausi Mustafa selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah kedua, serta teman-temanku semuanya dari kelas S1 akuntansi 4B yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mini res PT Unilever Tbk mengenai investasi instrumen ekuitas dan modal dan utang. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mutiara Intan Gamila, NIM 20441802. Yang kedua ada Mega Tawang Putri, NIM 20441809. Yang ketiga ada Dila Ika Mariani, NIM 20441826. Langsung saja masuk ke materi, yaitu profil PT Unilever Tbk. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda dengan nama Unilever NV, dan London, Inggris dengan nama Unilever PLC. Unilever memproduksi makanan, minuman pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia. Unilever juga merupakan produsen olesan makanan atau margarin terbesar di dunia. Unilever adalah salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi, dan saat ini menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 sebagai Liver Fabian NV di Jakarta. Pada 22 Juli 1989, nama resmi perusahaan juga menjadi PT Liverboards Indonesia, dan pada tanggal 30 Juli 1998, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk hingga saat ini. Unilever Indonesia melepas 15% sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1981. Unilever Indonesia mempunyai lebih dari 1.000 distributor di seluruh dunia atau di seluruh Indonesia. Selanjutnya mengenai Unilever memiliki beberapa anak perusahaan di Indonesia, yaitu yang pertama PT Artlever didirikan pada tahun 2000 dan bergerak di bidang pembuatan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan kecap saus cabai dan saus-saus lainnya dengan merek dagang Bango, Parkit, dan Sakura dengan merek-merek lain. Yang kedua, PT Technovia Liver didirikan pada tahun 2002 dari hasil patungan dengan Technovia Singapore Pte Ltd. Techcopia bergerak di bidang distribusi, ekspor, dan impor barang-barang dengan menggunakan merek dagang domestik Namus. 3. PT Knorr Indonesia diakuisisi pada tanggal 21 Januari 2004. Yang keempat, PT Sakura Lee Body Care Indonesia Tbk. Analisis keputusan investasi saham PT Unilever Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergerak pada bidang manufaktur sektor industri, barang konsumsi, primer, industri produk perawatan tubuh. Perusahaan tersebut termasuk saham Blue Chip pada Bursa Efek Indonesia atau BI. Pembelian saham pada perusahaan-perusahaan yang termasuk saham blue chips dapat memberikan profit dalam jangka panjang berupa dividen kepada investor. Saham blue chips adalah jenis saham yang dapat ditinjau dari segi kinerja perdagangan dan reputasi yang baik. Tidak heran dengan adanya fakta tersebut menjadikan investor tertarik untuk berinvestasi pada PT Unilever Indonesia dengan profit berupa dividen maupun capital gain. Sebelum membuat keputusan investasi, seorang investor pastinya melakukan analisis terhadap nilai sahamnya terlebih dahulu. Analisis nilai saham terbagi menjadi dua, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mega. Baik, selanjutnya yaitu analisis fundamental merupakan salah satu cara untuk memprediksi harga saham dengan menggunakan data-data internal atau fundament berupa laporan keuangan sebagai salah satu sumber informasi, terutama yang terkait dengan rasio keuangan. Informasi ini biasanya diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri maupun administrator bursa efek. Kemudian analisis teknikal
merupakan analisis yang menggunakan data atau catatan mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha mengakses permintaan dan penawaran suatu saham tertentu atau pasar secara keseluruhan. Analisis ini ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran pada jangka pendek, sehingga analisis yang relevan dalam menganalisis saham terutama jangka panjang adalah analisis fundamental. Pada tahun 2018, memiliki laba bersih sebesar 9,8 triliun dengan harga saham 4,125.000. Tahun 2019 memiliki laba bersih sebesar 7,39 triliun dengan harga saham 4.416 rupiah. Pada tahun 2020 memiliki laba bersih sebesar 7,16 triliun dengan harga saham 3.392. Tahun 2001 laba bersih 5,76 triliun, harga saham 3.945 rupiah. Tabel di atas memperlihatkan bahwa laba dari tahun 2018 sampai tahun 2021 PT Unilever Tbk mengalami penurunan. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 1,69 triliun. Pada tahun 2020 turun sebesar 0,23 triliun dan pada tahun 2021 turun sebesar 1,40 triliun. Sedangkan harga saham pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp291. Pada tahun 2020 turun sebesar Rp1.024 dan pada tahun 2021 naik sebesar Rp553. Berikut adalah laporan keuangan PT Unilever Tbk. Yang pertama yaitu posisi keuangan interim tanggal 31 Maret 2022. Dengan aset, yang pertama aset lancar, kas dan setara kas sebesar Rp553,737, piutang usaha dengan pihak ketiga dan pihak berelasi pihak ketiga sebesar Rp4.893.1, pihak berelasi Rp416.597, uang muka dan piutang lain-lain. Ada 2 poin, yang pertama pihak ketiga sebesar Rp203.447, kedua pihak berelasi sebesar Rp55.242, persediaan sebesar Rp2.788.521, beban dibayar di muka sebesar Rp69.806, pajak dibayar di muka Rp107.816. Klaim pengembalian aset tidak ada, maka jumlah aset lancar sebesar Rp9.091.167. Kemudian aset tidak lancar, aset tetap sebesar Rp9.983.418.000. Goodwill sebesar Rp61.925, aset tak berwujud Rp463.541, aset hak guna Rp721.870, aset tidak lancar lainnya Rp70.992. Maka jumlah aset tidak lancar sebesar Rp11.301.746. Maka total aset sebesar Rp20.392.913.000. Kemudian liabilitas. Yang pertama liabilitas jangka pendek. Yang pertama pinjaman bank sebesar Rp400.000, utang usaha yang pertama pihak ketiga sebesar Rp5.919.759, pihak berelasi Rp250.118, utang pajak
Poin yang pertama, pajak penghasilan badan sebesar Rp746.684, pajak lain-lain Rp106.794, akrual Rp2.865.572, utang lain-lain. Yang pertama, pihak ketiga Rp1.729.589. Yang kedua, pihak berelasi sebesar Rp416.374. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang bagian jangka pendek sebesar Rp122.639. Liabilitas sewa bagian jangka pendek sebesar Rp72.322. Maka jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp11.730.251. Kemudian liabilitas jangka panjang. Liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp256.037. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang bagian jangka panjang liabilitas sewa sebesar Rp1.211.279. Liabilitas sewa bagian jangka panjang sebesar Rp812.253. Maka jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.279.569. Maka jumlah liabilitas sebesar Rp14.9.820. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dila. Baik, yang selanjutnya adalah laporan posisi keuangan interim bagian ekuitas. Modal saham sebesar Rp76.300 dengan tambahan modal disetor Rp96 juta. Saldo laba yang dicadangkan sebesar Rp15.260.000. Saldo laba yang belum dicadangkan sebesar Rp6.150.533.000 dengan total jumlah ekuitas sebesar Rp6.383.093. Total jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar Rp20.392.913. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif interim untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022. Yang pertama, penjualan bersih sebesar Rp10.838.042 dengan laba bruto sebesar Rp5.273.005 dengan beban pemasaran dan penjualan sebesar Rp1.980.122 dan beban umum dan administrasi sebesar Rp651.983, maka menghasilkan laba usaha sebesar Rp2.639.620. Penghasilan keuangan dan biaya keuangan sebesar Rp33.021, menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp2.607.803. Beban pajak penghasilan sebesar Rp586.596, menghasilkan laba sebesar Rp2.021.207.000. Penghasilan rugi atau komprehensi lain. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sebesar Rp52.073.000. Pajak terkait atas penghasilan komprehensi lain sebesar Rp11.456. Jumlah penghasilan rugi komprehensif lain bersih sebesar Rp40.617 dan menghasilkan jumlah penghasilan komprehensif Rp2.061.824.000. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi sebesar Rp2.100.000. Laba per saham dasar sebesar Rp53. Next, Mbak. Keadaan PT Unilever saat pandemi. Pada bulan Maret 2020 merupakan awal negara Indonesia menghadapi kondisi akibat pandemi virus corona.
Sampai penghujung tahun 2021, akibat pandemi COVID-19 mulai menurun secara global dengan adanya kebijakan vaksin dalam menciptakan kekebalan yang bertujuan mengondisikan masyarakat beraktivitas sehari-hari menjadi produktif. Banyak dampak yang terjadi akibat kondisi tersebut. Dari segala aspek, salah satunya pada sektor industri. PT Unilever Indonesia, TBK, termasuk perusahaan yang memproduksi banyak barang konsumsi masyarakat Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan kinerja fundamental perusahaan mengalami fluktuasi. Laba bersih pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,1% dari tahun 2019 sebesar 7,39 triliun menjadi sebesar 7,16 triliun. Penurunan harga saham perusahaan secara signifikan menjadi pusat perhatian para investor sehingga PT Unilever Indonesia Tbk melakukan stock split nilai nominal saham dengan perbandingan 5:1 pada awal tahun 2020. Dengan adanya hal tersebut, para investor harus berusaha menganalisis perkembangan harga saham yang tepat sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada PT Unilever Indonesia Tbk. Periode Januari hingga Juni 2020, emiten mengklaim mencatat penjualan bersih sebesar 21,77 triliun, tumbuh 1,5% secara year-on-year, tetapi pada periode Juli hingga Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 4,8% dan mencatat penjualan bersih sebesar 10,6 triliun. Emiten mengklaim pertumbuhan pendapatan tersebut didorong oleh kenaikan penjualan domestik sebesar 1,6% dibandingkan dengan 6 bulan pertama tahun 2019. Sementara itu, selama periode April hingga Juli tahun 2020, penjualan perseroan sudah tergerus 1,2%. Kontribusi terbanyak datang dari penjualan dalam negeri sebesar 95,6% atau sekitar 28,7 triliun. Sedangkan sisanya berasal dari penjualan negeri alias ekspor sebesar 4,3% atau setara 1,3 triliun. Unilever Indonesia juga menawarkan 42 brand yang terdiri dari 28 brand HPC dan 14 produk makanan dan minuman. Segmen penjualan produk HPC sangat mendominasi penjualan Unilever hingga September 2021. Kontribusi HPC terhadap total penjualan Unilever sekitar 66,7% atau setara 20 triliun. Beberapa merek produk HPC di bawah naungan Unilever antara lain Sweetsal, Pepsodent, Molto, Sahaja, Pond's, dan Love Beauty and Planet. Sementara untuk produk makanan dan minuman berkontribusi sebesar 33% atau sekitar 99,9 triliun terhadap total penjualan Unilever dalam 9 bulan pertama tahun 2021. Produk makanan dan minuman yang banyak digunakan masyarakat Indonesia diantaranya Royco, Bovita, Cornetto, Sariwangi, Bango, dan Lipton. Beberapa upaya juga dilakukan Unilever dalam menjaga kas perusahaan dari dampak pandemi COVID-19. Salah satu cara yang ditempuh yakni menekan biaya, baik dari harga pokok penjualan, juga beban pemasaran. Unilever memangkas 4,86% biaya pemasarannya dari 6,5 triliun di September 2020 menjadi 6,2 triliun di September 2021. Selain itu, harga pokok penjualan juga diturunkan sekitar 4% dari 15,5 triliun menjadi 14,9 triliun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.